Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang salah satu tokoh dalam bahasa Arab, yaitu salah satu tokoh yang mana kitab beliau merupakan kitab yang ringkas namun ternyata sangat amat diterima oleh kaum muslimin dan juga teranggap sebagai kitab standar internasional untuk pemula bagi yang ingin mempelajari ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kitab tersebut adalah kitab yang kita kenal dengan judul Al-Ajurrumiyah atau Al-Jurumiyah. Maka marilah kita sedikit baca biografi dari Ibnu Ajurrum yang merupakan penulis dari kitab Al-Ajurrumiyah atau Ajurrumiyah ini. Beliau bernama Muhammad bin Dawud. Nama asli beliau adalah Muhammad, kemudian bapak beliau adalah Muhammad, kemudian kakek beliau adalah Dawud. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Beliau dinisbatkan ke Ason Haji, Al-Fasi. Beliau adalah orang Fas, beliau lahir di kota Fas. An-Nahwi, beliau adalah seorang ahli nahwu. Al-Faqih, beliau adalah seorang yang sangat amat berilmu. Al-Muqri, beliau adalah orang yang mahir dalam bidang qiraah. Al-Maliki, beliau adalah dari sisi madhab menganut madhab Maliki. Dan Ibnu Ajurrum ini ataupun Muhammad bin Dawud As-Son Haji ini terkenal dengan julukan Ibnu Ajurrum. Apa yang dimaksud dengan Ajurrum? Maka para ulama mengatakan bahwasanya Ajurrum ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Barbar. Bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Barbar. Yang maknanya adalah orang yang wara', orang yang menjaga diri. Kemudian al-faqir, orang yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sufi, orang yang begitu sangat perhatian tentang tazkiyatun nafas, orang yang zuhud. Dan apabila kita bandingkan dengan gelar dalam bahasa Arab, maka gelar Ajurrum ini merupakan gelar kemuliaan yang setara dengan gelar Sayyid, Tuan bil Arabiyah kalau kita bandingkan dengan gelar dalam bahasa Arab. Nah, siapakah sebenarnya yang dijuluki dengan Ajurrum? Kalau kita katakan Ibnu Ajurrum artinya adalah anak dari Ajurrum. Dan siapakah Ajurrum ini? Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Ajurrum di sini, yang dijuluki dengan Ajurrum itu adalah kakek beliau, yaitu yang bernama Dawud. Maka kakek Ibnu Ajurrum inilah yaitu Dawud. Sebagaimana tadi kita sampaikan, nama beliau adalah Muhammad bin Dawud. Maka Dawud ini merupakan kakek Ibnu Ajurrum. Maka Dawud inilah yang merupakan kakek Ibnu Ajurrum yang dikenal sebagai Ajurrum, yaitu orang yang dia wara', orang yang dia perhatian tentang tazkiyatun nafas dan juga orang yang zuhud. Dawud ini merupakan salah satu juga ahli sastra di kota Fas. Maka memang Ibnu Ajurrum dari sisi keluarga, maka keluarga beliau itu merupakan keluarga ulama terlebih khusus dalam bidang sastra. Kemudian Ibnu Ajurrum ini beliau dilahirkan di kota Fas pada tahun 672 Hijriah. Atau kalau kita jadikan Masehi, maka beliau lahir tahun 1273 Hijriah. Yang mana ternyata pada tahun ini pula lah wafat Ibnu Malik, yaitu penulis Alfiyah Ibnu Malik. Maka Ibnu Malik wafat, kemudian lahirlah Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum ini
beliau lahir di kota Fas, dan juga di awal-awal beliau menuntut ilmu, beliau juga belajar di kota ini, di kota Fas. Kemudian setelah beliau mencapai tingkatan ilmu tertentu sampai mahir, maka banyak para ulama di zaman beliau menganggap bahwasanya beliau ini adalah imam dalam bidang ilmu nahwu di zamannya. Dan beliau juga sekaligus orang yang saleh. Dan kesalihan beliau dan juga di antara bukti bahwasanya amalan yang beliau lakukan itu merupakan amalan yang ikhlas, di antara buktinya adalah diterimanya kitab Ajurumiyah di kalangan kaum muslimin sedunia. Maka ini tarafnya internasional, universal. Karena ada sebagian kitab yang mungkin hanya dikenal di daerah tertentu, tidak universal. Hanya dipakai untuk mungkin pondok pesantren tertentu, ma'had tertentu, yang mungkin di daerah lain tidak dikenal kitab tersebut. Tapi untuk kitab Al-Ajurumiyah ataupun Ajurumiyah ini ternyata secara umum kaum muslimin itu mengenalnya, meskipun mungkin di kalangan khosnya yaitu para penuntut ilmu, tapi tarafnya adalah internasional. Dan setiap orang yang dia mau mendalami ilmu nahwu, maka hendaklah dia awali dengan kitab Al-Ajurumiyah atau Ajurumiyah ini. Sehingga sebagian ulama mensifati kitab Ajurumiyah ini sebagai kitab yang pertama, kitab nomor 1 yang paling sering dibaca setelah Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Dalam bidang ilmu bahasa Arab. Maka dalam bidang ilmu bahasa Arab, kitab yang paling sering dibaca setelah Al-Quranul Karim dan tentunya kitab-kitab hadis yang ini dijadikan sebagai dalil untuk masalah bahasa Arab, yaitu kitab Al-Ajurumiyah ini. Kenapa demikian? Ya, karena dianggap kitab Al-Ajurumiyah ini bahasanya ringkas, mudah, dan juga mewakili kaedah-kaedah yang mungkin kalau dijelaskan dalam kitab lain itu kaedahnya adalah kaedah yang panjang. Dan Ibnu Ajurum merupakan seseorang yang disifati oleh para ulama sebagai orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab beliau yaitu kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini yang beliau tulis, dan beliau tulis ini di hadapan Ka'bah. Kitab beliau ini sebagai saksi tentang keberkahan Ibnu Ajurum. Dan ada cerita yang cukup masyhur yang ini beredar menceritakan tentang kisah unik setelah Ibnu Ajurum menulis kitab Al-Ajurumiyah ini, Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. Namun dari sisi kebenaran cerita ini masih perlu diteliti kevalidannya. Namun sebagai tambahan ma'rifah ataupun thaqafah, maka ini pun tidak salah apabila kita ketahui. Maka sering diceritakan tentang kisah Ibnu Ajurum setelah selesai menulis kitab Al-Ajurumiyah ini. Ada yang mengatakan dan menceritakan bahwasanya ketika Ibnu Ajurum selesai menulis kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah, dan ketika itu beliau menulisnya di satu tempat yang agak tinggi sehingga sangat amat mudah angin untuk menerpa beliau, maka kemudian ada angin bertiup lumayan kencang, kemudian lembaran-lembaran kertas yang telah beliau tulis ini berterbangan. Maka Ibnu Ajurum kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana khalisan liwajhik faruddahu alayya. Ya Allah Subhanahu wa taala, apabila memang amalku ini, yaitu dengan aku menulis kitab tentang kaidah bahasa Arab, ini ikhlas karena wajahmu wahai Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah lembaran-lembaran kertas yang berterbangan tadi kepadaku. Dan ternyata apa? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala kembalikan lembaran-lembaran tulisan Ibnu Ajurum ini. Dan di versi yang lain ada pula yang menceritakan bahwasanya setelah Ibnu Ajurum selesai menulis kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini,
maka beliau lempar kitab ini ke lautan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun beliau mengatakan, in kana khalisan lillah, apabila amalku ini dengan aku tulis kitab ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya lembaran-lembaran tersebut tidak akan basah. Dan ternyata tidak basah dan tidak rusak. Kemudian Ibnu Ajurum kemudian mengambilnya. Namun pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kisah ini merupakan kisah yang masyhur, yang terkenal, berkaitan tentang kisah unik Ibnu Ajurum selesai beliau menulis Al-Ajurumiyah. Namun dari sisi sanadnya ataupun kevalidannya ini mungkin perlu kita teliti kembali. Tapi ala kulli hal itulah yang sering disampaikan oleh para ulama biografi ketika menulis tentang Ibnu Ajurum. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalam ilmu kaidah bahasa Arab itu ada dua kubu, ada dua madhab. Ada dua madhab, yaitu madhab Kufah dan madhab Basrah. Berdasarkan penelitian oleh para ulama biografi dan juga yang meneliti tentang hasil-hasil karya Ibnu Ajurum, maka beliau berkesimpulan bahwasanya Ibnu Ajurum ini lebih cenderung ke madhab Kufah dalam masalah kaidah-kaidah bahasa Arab. Apa bukti bahwasanya beliau lebih cenderung ke madhab Kufah? Maka di antara buktinya adalah dalam masalah pemilihan istilah. Maka madhab Basrah, mereka lebih memilih istilah jar, sedangkan madhab Kufah lebih memilih istilah khafad. Dan apabila kita baca dalam kitab Al-Ajurumiyah, maka Ibnu Ajurum lebih memilih istilah khafad. Apa itu khafad? Ya kurang lebih sebuah kata benda dinamakan khafad adalah ketika dia didahului oleh salah satu kata, di antaranya adalah min, fi, ila, dan seterusnya yang kita kenal dengan huruf jar kalau dalam madhab Basrah. Maka Ibnu Ajurum lebih memilih istilah khafad daripada istilah jar. Kemudian bukti yang kedua, yang ini jadi indikator kuat bahwasanya beliau lebih cenderung ke madhab Kufah, adalah berkenaan tentang status fi'il amr. Maka Ibnu Ajurum berkenaan tentang fi'il amr, beliau lebih cenderung kepada fi'il amr ini adalah majzum. Nah, ini adalah sebuah istilah dalam pembahasan fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab. Maka fi'il amr distatuskan majzum, bukan mabni. Berbeda dengan madhab Basrah. Madhab Basrah mengatakan bahwasanya fi'il amr ini statusnya adalah mabni. Nah, dan para pendengar mungkin dan para pemirsa yang belajar bahasa Arab tentunya akan paham tentang istilah mabni, kemudian istilah mu'rab, kemudian dalam istilah mu'rab itu ada istilah marfu, mansub, kemudian majzum kalau dalam fi'il. Mungkin bagi pemirsa yang mungkin belum mempelajari hal ini, maka kami sangat amat anjurkan untuk mulai belajar tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian di antara bukti yang lain adalah berkenaan tentang kata kaifama. Maka kata kaifama dimasukkan oleh Ibnu Ajurum ke dalam alat-alat penjazam fi'il mudhari. Hal ini berbeda dengan ulama Basrah. Ulama Basrah mereka tidak memasukkan kata kaifama ke dalam alat-alat penjazam fi'il mudhari. Maka ini sebagian ulama ketika meneliti tentang karya tulis Ibnu Ajurum, yaitu Al-Ajurumiyah, mendapatkan bukti-bukti ini ataupun indikator-indikator kuat ini, sehingga beliau berkesimpulan kemungkinan besar Ibnu Ajurum lebih cenderung ke madhab Kufah daripada Basrah. Namun ada pandangan lain, yaitu pandangan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya boleh jadi Ibnu Ajurum ini memang mencampur dua madhab ini, baik madhab Kufah ataupun madhab Basrah. Kemudian berkaitan tentang guru dari Ibnu Ajurum, maka guru dari Ibnu Ajurum banyak, namun di antara guru yang paling terkenal adalah
penulis Al-Bahr Al-Muhit fi Tafsir. Ya, seorang ulama yang beliau ini adalah penulis kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Bahr Al-Muhit. Itu seorang ulama yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan. Selain beliau mahir ilmu tafsir, beliau juga An-Nahwi. Beliau melahir dalam masalah nahwu. Dan Abu Hayyan ini merupakan guru dari Ibnu Ajurum yang paling terkenal. Maka kalau disebutkan Ibnu Ajurum, maka ketika disebutkan guru-gurunya, maka nomor pertama itu adalah Abu Hayyan. Kemudian guru beliau yang lain diantaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Al-Qassab Abu Abdullah, yang merupakan ahli sastra juga. Dan guru-guru beliau yang lainnya yang sangat banyak. Kemudian berkenaan tentang murid-murid dari Ibnu Ajurum, maka di antara murid Ibnu Ajurum itu adalah anak beliau sendiri. Dan di antara anak beliau ada dua yang semuanya adalah laki-laki. Yang pertama adalah anak beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Muhammad Abu Muhammad, yang kemudian pun menjadi seorang ahli bahasa. Kemudian anak beliau yang lain yang bernama Muhammad bin Muhammad Abul Makarim, yang ini pun menjadi ahli bahasa juga. Kemudian murid beliau yang lain Syekh Ahmad bin Muhammad bin Su'aib Abul Abbas Al-Jaznai At-Tabib. Kemudian murid-murid beliau yang lain yang juga sangat banyak. Yang umumnya murid-murid beliau menjadi seorang ahli sastra juga, terutama dalam bidang ahli sastra secara umum ataupun lebih khusus dari sisi gramatikal bahasa Arab. Adapun kitab-kitab beliau, maka kitab-kitab beliau pun banyak. Di antara yang bisa kita ketahui adalah yang pertama adalah yang paling terkenal, yaitu kitab yang dinamakan dengan Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah fi ilmi Al-Arabiyah. Kemudian yang kedua adalah Faraidul Ma'ani fi syarhi Hirzil Amani wa Wajhid Tahani. Kemudian Arjuzah Al-Bari fi Asli Muqri Al-Imam Nafi', ini dalam bidang qiraah. Kemudian Al-Istidrak ala Hidayatil Murtab, dan kitab-kitab beliau yang lainnya yang kebanyakan dalam bidang sastra ataupun kaidah bahasa Arab ataupun dalam bidang qiraah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sekelumit tentang biografi dari salah seorang ulama dalam bidang bahasa Arab, yaitu Ibnu Ajurum. Semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga keberkahan dan manfaat kepada penulis kitab Ajurumiyah dan juga para pembaca kitab Ajurumiyah, dan bagi orang-orang yang mulai belajar untuk mendalami ilmu nahwu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.